Penggunaan video itu jadi kita nggak cuma depan aja, kita bisa masuk ke depannya, kita ruang tamunya seperti apa, seberapa luas ruang tamunya, lalu kamar tidur juga, kamar mandi di sebelah mana. Jadi kalau sudah bikin video gitu, konsumen itu bisa ada gambaran, oh ternyata rumah yang mau saya beli ini dalamnya kayak gini. Jadi unitnya itu bisa dilihat overall ya Mas Sofan. Jadi tidak hanya mengenai ruangannya ada dua, tapi ternyata rumahnya ini rumah berkembang seperti itu ya Mas Sofan ya. Salam Wonderland Project. Kembali lagi bersama saya Alfi dan Mas Sofan. Mas Sofan ini adalah markom dari beberapa developer baik BUMN maupun swasta. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan konten kreator dan digital marketing ya Mas Sofan ya. Jadi apa sih yang membuat sebuah project itu laku di pasaran dan banyak peminat dan serta banyak walk-in ya Mas Sofan ya. Tapi sebelum itu kita lihat bumper yang satu ini. Jadi Mas Sofan, kita berbicara mengenai digital marketing dan konten ini. Konten ini kan kunci dari seorang marketing ataupun sales properti supaya bisa menarik konsumen ke lokasi. Nah, sebelum seorang marketing atau seorang sales properti itu bisa menarik konsumen ke lokasi, biasanya itu kan dipancing dengan sebuah konten yang paling tidak di situ ada unsur soft selling. Jadi tidak hanya melulu tentang hard selling tapi soft selling. Nah, mungkin dari Mas Sofan ada nih tips dan trik supaya teman-teman marketing dan sales ini bisa membuat konten yang seenggaknya itu bisa menarik minat dari seorang konsumen. Ya. Gimana Mas Sofan? Jadi kalau berbicara soal digital marketing ini kan sekarang ini sudah sangat meluas ya, melebar. Jadi kalau yang dulu zaman saya dulu waktu bermain sosmed itu lebih sering ke gambar atau foto yang diam gitu Mas. Dua dimensi. Jadi dua dimensi aja. Oke. Ada gambar, foto rumah, lalu selalu kalau bikin konten harga rumah satu lantai 300 jutaan. Rumah 400 jutaan. 500 jutaan seperti itu. Jadi melulu setiap konten itu hanya terfokus pada hard selling sama hard selling, jadi harga sama rumahnya berapa kamar gitu aja Mas. Gitu, 1 kamar 2 kamar. Jadi pandangan konsumen itu bukan kurang yakin ya. Kalau sekarang kalau beli rumah harga 400 jutaan cuma dikasih tampak depan aja nih. Gimana tampak dalamnya, gimana mungkin kondisi ruangannya, denahnya seperti itu. Jadi yang sekarang ini era digital ini lebih ke penggunaan video. Baik. Penggunaan video itu jadi kita nggak cuma depan aja, kita bisa masuk ke depannya, kita ruang tamunya seperti apa, seberapa luas ruang tamunya, lalu kamar tidur juga, kamar mandi di sebelah mana. Jadi kalau sudah bikin video gitu, konsumen itu bisa ada gambaran, oh ternyata rumah yang mau saya beli ini dalamnya kayak gini. Jadi unitnya itu bisa dilihat overall ya Mas Sofan. Jadi tidak hanya mengenai ruangannya ada dua, tapi ternyata rumahnya ini rumah berkembang seperti itu ya Mas Sofan ya. Baik Mas Sofan, jadi tadi berbicara mengenai video dari overall unitnya ya. Nah, biasanya nih Mas Sofan, teman-teman marketing itu kan kalau saya lihat itu biasanya fokus dengan
unitnya. Padahal kan di setiap developer itu ada beberapa selling point nih yang biasanya perlu dikeluarkan dalam sebuah konten kan gitu ya. Entah itu video atau mungkin desain 2 dimensi. Nah, itu paling tidak bisa dimunculkan nih. Nah, kira-kira dari Mas Sofwan ada nggak masukan atau mungkin tips kira-kira apa saja yang perlu ditampilkan di sebuah postingan? Jadi memang di setiap developer itu pasti ada selling point-nya, ada beberapa mungkin yang paling sering itu taman ya. Taman, oke. Tamannya Jadi itu fasum ya. Fasum, ada masjid misalkan. Masjid, oke. Ada Tempat ibadah. food court-nya. Food court biasanya ya. Kalau ada apa namanya kolam renang, swimming pool. Swimming pool. Itu juga menjadi daya tarik untuk calon customer untuk membeli rumah di situ. Oh, rumah saya ternyata nanti ada kolam renangnya. Berarti selling point-nya adalah kawasannya ya. Kawasan yang sudah terbentuk dengan ada beberapa fasum, kemudian ada beberapa fasilitas penunjang. Seperti tadi ada, kalau swimming pool kan otomatis itu juga nilai plus juga kan ya Mas Sofwan ya. Maksudnya dari segi pricing-nya pasti bisa masuk dari pihak developer gitu ya Mas Sofwan ya. Betul. Nah, kalau misalkan kita berbicara mengenai selling point itu tadi Mas Sofwan ya. Nah, kadang-kadang nih teman-teman itu kesusahan dalam setiap mengambil angle. Nah, kira-kira ada nggak ya tipsnya supaya teman-teman properti ini bisa menghasilkan video yang bagus seperti itu Mas Sofwan? Betul. Jadi angle itu sangat penting sekali ya teman-teman. Angle itu sangat penting. Bisa kamera HP pun bisa jadi ya tools yang bagus. Cuman karena kita tahu sekarang kan HP kan sudah bagus-bagus kameranya Mas Sofwan ya. Apalagi HP yang keluaran terbaru seperti itu ya. Kalaupun nggak punya kamera yang DSLR yang lensanya harus wide gitu ya, HP pun sekarang juga bisa. Lalu yang bisa mencakup semua itu ya, kalau HP kayaknya nggak bisa Mas Afi. Kalau pengen yang wow, jadi kelihatan semua gitu Mas. Oh, berarti semua. Menunjukkan semua kawasan ya. Betul. Nah, kira-kira itu pakai apa Mas Sofwan? Nah, pakai drone. Harus pakai drone ya. Nah, kalau teman-teman marketing nggak punya drone, gimana Mas Sofwan? Ya bisa konsultasi ke kita. Oh gitu ya. Berarti untuk teman-teman marketing properti dan sales properti, kalau memang dibutuhkan jasa terkait dengan pilot drone atau mungkin pengambilan video drone ya Mas Sofwan ya, kita sangat bisa sekali membantu teman-teman. Jadi bisa nanti WhatsApp di nomor bawah ini konsultasi nih. Misalkan Mas Sofwan, saya perlu dibantu nih mengambil swimming poolnya, footage-nya, kemudian fasumnya, masjidnya gitu ya. Itu Mas Sofwan akan sangat bisa membantu teman-teman mengambil dari angle drone ya. Jadi bird eye ya Mas Sofwan ya kalau bahasanya itu ya. Nah, dari teman-teman marketing properti ketika sudah memiliki konten yang seperti itu, nantinya akan sangat mudah sekali untuk approach dengan konsumen ya Mas Sofwan ya. Jadi makin pede. Makin pede, betul sekali. Ketika unit atau produk yang ditawarkan itu sudah dikemas dengan baik, nanti ketika sudah menjelaskan ada kunjungan konsumen ke lokasi, pasti akan sangat pede ya Mas Sofwan ya, gitu ya. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya nih Mas Sofwan, kadang nih konten sudah bagus nih, tapi beberapa saya temui itu ada beberapa teman marketing tuh secara feed Instagram, kemudian feednya WhatsApp bisnis gitu ya, itu kacau balau Mas Sofwan. Jadi untuk template-nya itu untuk dilihat itu kadang-kadang itu enggak teratur, kemudian kadang pemilihan warnanya bikin sakit mata ya Mas Sofwan. Nah, kira-kira Mas Sofwan ada nggak nih tips dan trik supaya feed itu bisa tertata, kemudian apakah ada trik supaya teman-teman itu bisa nih memposting dengan terstruktur seperti itu Mas Sofwan. Jadwal postingan itu memang penting ya teman-teman. Jadwal postingan sangat penting. Lalu untuk biar feed itu bisa lebih bagus dan bisa enak dilihat mata, nggak sakit mata itu tadi katanya. Nah itu sebelum kita masuk ke produk itu sebenarnya kita harus menyiapkan instalasi sosial media. Oke, Jadi nggak cuman komputer aja yang harus diinstalasi.
Baik. Ada software tertentu ya, atau mungkin tools? Enggak, jadi instalasi sosial media itu maksudnya dari sosial media satu ke sosial media lain itu terintegrasi. Terintegrasi. Betul. Baik. Jadi kalau misalkan ada pesan atau DM di WA itu bisa langsung muncul di Facebook, juga langsung muncul seperti itu. Itu ada tekniknya juga. Berarti istilahnya mengoptimalkan handling sosial medianya ya Mas Sofwan ya. Jadi kita nggak harus buka Instagram lihat DM atau buka Facebook lihat DM. Itu langsung ada satu notif yang bisa mencakup dua platform tersebut. Dua platform langsung ya. Sama bisa langsung ke direct ke WA langsung seperti itu. Nah, kalau misalkan nih Mas Sofwan, teman-teman dari marketing minta dibantu nih atau mohon Mas, saya daripada ribet Mas, tolong dibantu Mas, sosial media saya itu kira-kira nih bisa enggak ya? Bisa sekali. Bisa sekali ya, sangat bisa sekali ya. Bisa sekali. Otomatis kan secara ini biar teman-teman marketing itu fokus mengendal di lapangan. Benar. Tapi untuk sosial medianya dibantu sama Mas Sofwan gitu ya? Bisa ya, tentunya Mas Sofwan dengan tim ya, pasti ya. Jadi kalau misalkan teman-teman marketing biasanya sih yang saya tahu sih dari Mas Sofwan ini biasanya ketika mengoptimalkan sebuah produk, entah itu nanti diiklankan atau mungkin dengan lead organik ya Mas Sofwan ya, itu akan langsung diserahkan kepada klien marketing yang sedang kerjasama dengan kita ya Mas Sofwan ya. Jadi dan itu pun sudah difilter ya Mas Sofwan ya. Sudah difilter. Nah, teman-teman akan sangat terbantu sekali dengan skema yang seperti ini, karena memang ketika iklan atau mungkin konten sudah ditayangkan di Facebook, Instagram, atau mungkin di YouTube ya. Nah, akhirnya nantinya akan terintegrasi ya Mas Sofwan ya. Jadi Mas Sofwan akan membantu untuk memfilter kira-kira nih dari calon konsumen ini sedang mencari unit yang seharga berapa. Seperti itu ya Mas Sofwan ya. Oke. Bisa sekali. Baik, mungkin dari teman-teman marketing dan sales properti yang akan tertarik dengan skema seperti ini, nanti bisa akan menghubungi Mas Sofwan langsung atau mungkin nomor di bawah ini. Nah, terakhir nih Mas Sofwan, supaya teman-teman ini istilahnya itu paling tidak dengan ilmu seadanya, gimana sih caranya supaya bisa bikin konten itu layak lah dilihat? Minimal footage-nya dulu kah atau apanya dulu kah itu Mas Sofwan? Iya betul. Jadi intinya itu dalam konten itu kan kalau saya pribadi itu kan ada 3, kalau di IG itu ada 3. Yaitu sebisa mungkin kalian bikinnya itu langsung kelipatan 3. Oh, jadi satu kali postingan itu, satu kali ini tuh sama ya? Satu deret itu ya? Satu ton ya? Harus sama. Baik. Entah itu warnanya, entah itu coraknya, ataupun apanya. Dan itu jangan melulu hard selling. Harus disisipi dengan soft selling. Sesekali posting soft sellingnya ya. Jadi misalkan soft selling terkait dengan fasumnya tadi, kemudian kemudahan cara bayar, seperti itu ya. Mungkin yang 3 feed ini yang sebelah sisi kiri sama kanan soft selling, yang tengah ini hard selling. Seperti itu lah. Seperti itu bisa naik ke atas. Itu akan menarik user akan juga. Ada kesinambungan ya. Kesinambungan dari dari konten itu tadi ya. Baik Sobat Wonderland Project, itu tadi sedikit tentang tips dan trik ya. Isinya daging semua dari Mas Sofwan ini ya. Gimana caranya supaya bisa membuat konten yang atraktif dan interaktif ya. Betul, Mas Sofwan ya. Interaktif. Nah, itu paling tidak bisa membantu teman-teman dalam melakukan penjualan unit properti. Mungkin untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Wonderland Project.